Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat virtual private server dengan menggunakan Proxmox. Ya, diantaranya menginstalasi, kemudian juga mengatur hak akses, membuat virtual mesin dan diberikan aksesnya kepada setiap user. Ya, seperti apa tutorialnya? Ikuti terus sampai selesai. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung masuk ke tutorialnya. Kali ini kita akan menginstal Proxmox menggunakan VirtualBox. Jadi langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita buat mesin baru di sini, klik New, dan kita coba berikan nama Proxmox Server. Kemudian kita pilih ISO-nya. ISO-nya kalau sudah ada tinggal klik saja di sini Proxmox, tapi kalau belum silakan nanti dicari dan biasanya nanti cari di download atau di mana gitu ya. Oke, ini Proxmox-nya nanti disertakan linknya atau bisa langsung downloadnya nanti. Open dan kemudian kita pilih di sini menggunakan Linux, tipenya Linux dan kita pilih di sini Debian. Debiannya pilih yang Debian 11 boleh yang 64 bit sini ya. Jadi pilihnya yang Debian 11 64 bit. Seperti ini kira-kira, kemudian kita klik next. Dan ini boleh kita tambahkan seperti ini satu kalau memungkinkan. Kemudian ini memorinya agak besarin, ya misalkan di 3. Dan kemudian kita coba klik next. Ini bagusnya memorinya cukup besar ya, cuma di sini karena terbatas ya. Klik next. Kemudian ini harddisknya kita agak gedein. Ya seperti ini misalkan. Kemudian klik next. Klik finish. Oke, karena ini untuk pembelajaran saja kita menggunakan VirtualBox ya. Kemudian kita klik next. Kita klik setting maksudnya. Nah, pada bagian sistem di sini, sistem. Ya, kemudian kita pilih prosesor dan pastikan ini kita centang dua-duanya. Ya, PA, NX dan nested-nya kita centang. Kemudian ini akselerasinya kita pilih KPM. Jadi kita pilih KPM, akselerasinya dan prosesornya ini kita centang dua-duanya. Kemudian kita pilih ke network dan networknya kita ganti dari NAT menjadi bridge adapter. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, setelah itu kita klik OK dan langsung kita klik Start. Oke, kita tunggu sampai siap untuk diinstalasi. Kita tampilannya seperti ini dan ini kita klik gitu ya. Kemudian kita pilih yang atas ya. Install Proxmox, langsung aja tekan enter. Dan ini kita tutup saja. Yuk, kita tunggu. Ya. Ini kita akan lebarin ya, biar kelihatan. Kita agak lebarin lagi biar kelihatan. Nah, ini klik I agree. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik next. Dan ini kita jadikan Indonesia. Ini Indonesia. Ya. Kemudian ini udah Sia Jakarta. Dan kita klik next. Kita masukkan passwordnya. Misal saya menggunakan password yang mudah dulu. 123456. 123456 dan masukkan emailnya. Misalkan @ok.com. Ya, nanti pakai email yang sebenarnya. Kalau misalkan kita mau install ya. Klik next. Dan ini misalkan kita buat server.supriyadi.net. Ini IP-nya yang kita dapatkan. Oke. Kemudian klik next. Jadi nanti diingat ini IP-nya ya. Klik next. Dan selanjutnya kita klik install. Oke, ini kita tunggu
sampai proses instalasi selesai dan otomatis nanti akan melakukan reboot. Oke, Proxmox itu salah satu sistem operasi yang biasanya digunakan untuk membuat server VPS, ya, Virtual Private Server. Jadi nanti kita buat server yang di dalamnya kita bisa membuat server yang bisa dimanage oleh user masing-masing, gitu kira-kira. Kemudian diakses melalui web browser, entah itu Chrome, ya, Firefox, ya, atau browser yang lainnya yang disupport, ya. Oke, selesai, ya, tinggal klik reboot, ya, atau dia biasanya otomatisnya seperti ini, ya. Kalaupun tidak diklik dia akan otomatis reboot karena tadi kita sudah centang reboot otomatis. Oke, kalau tampil seperti ini kita pilih device, optical drive, dan kita remove disk. Nah, seperti ini, kemudian kita klik mesin dan reset. Oke, reset. Nah, ini tampilannya. Oke, kita tunggu sampai nanti Proxmox-nya siap untuk digunakan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah siap menggunakan Proxmox dan kita bisa akses dengan menggunakan IP yang tertera di sini 200, 200, 254, 221. Ini nanti berbeda-beda, ya, silakan diperhatikan. Oke, selanjutnya kita buka browsernya. Ya, saya pakai Chrome di sini, ya. Oke, pakai Chrome. Kemudian nanti kita akses IP-nya seperti itu, ya, 200. Gitu, ya, 200. Kemudian ini 254. Ya, dan 221. Kemudian ini 8006. Ini IP-nya berbeda-beda, nanti disesuaikan, ya. Tinggal ditekan enter dan nanti akan tampil seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini, kita klik lanjutkan, ya, sini, atau continue, ya, klik. Kemudian klik lanjutkan ke 200. Klik sini. Nah, ini sudah sampai di tampilan Proxmox webnya. Oke, kita masukkan misalkan sebagai root dan kita masukkan di sini 1234566. Tadi saya menggunakan itu passwordnya. Login, ini oke aja, dan ini tampilannya kira-kira. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah siap menggunakan Proxmox. Nah, nanti kita akan memasukkan ISO dari sistem operasi yang akan kita gunakan atau yang bisa digunakan oleh user. Misal, ya, ini masuk ke lokal servernya.
Yang di local server kita klik ISO image-nya di sini. Misal saya akan memasukkan image dari atau ISO dari Mikrotik ya. Ini kita klik upload, kemudian kita pilih select di sini. Nah ini Mikrotik misalkan ya ISO-nya. Silakan nanti bisa Linux lagi atau bisa Windows dan sebagainya. Nah, kita klik open, kita klik upload. Oke, ini sudah selesai ya dan sudah terupload. Nah misalkan kita mau memasukkan lagi untuk Windows Server. Nah, kita klik upload, kemudian kita klik select. Misal kita cari yang Windows Server ya. Misal di sini kita masukkan Windows Servernya. Ya, kita klik open dan ini kita klik upload. Ini kita tunggu sampai proses upload selesai. Oke, sebentar lagi selesai proses uploadnya. Dan ini kita boleh close sebenarnya. Ya, nanti dia akan tampil sendiri di sini ya. Ya, ini lagi proses penggandaaannya. Nah, ini lagi proses ya nih. Kita tunggu saja, nanti akan muncul tampil di sini. Oke, sambil nunggu, kita akan buatkan salah satu mesin yang nanti akan diakses oleh user ya. Nah, untuk membuat mesin, ini misalkan kita klik di sini, create virtual mesinnya, dan di sini kita berikan nama, misalkan ya nama mesinnya itu, misalkan server Supri, ya, ini nggak boleh pakai spasi ya, dan kita klik next, ya kemudian di sini kita pilih image-nya, ya, misalkan Windows Server ya. Windows Server karena nanti dia akan menginstal Windows Server. Ininya kita pilih Windows tentunya dan ini kita pilih Windows Server yang 2019. Kita klik next, kemudian di sini sistemnya ya sudah sesuai dan kita klik next lagi. Selanjutnya ini harddisknya misalkan kita tambahkan harddisknya misalkan jadi 100 GB. Ya, ini kita pilih yang write through. Ya, klik next. Kemudian CPU-nya ini kita samakan dengan yang host. Ya, nah ini host. Kemudian kita klik next. Oke, memorinya kita kasih 2 GB aja misal. Kemudian klik next lagi dan networknya sudah next. Kemudian kita klik finish. Oke, ini sedang proses pembuatan mesinnya dan di sini nanti akan muncul mesin yang sudah dibuat. Oke, pembuatan mesinnya sudah selesai ya. Langkah berikutnya kita akan membuat user untuk yang bisa nanti mengakses server Supri ini. Ya, cara membuat user nanti kita masuk ya di sini. Oke, ini kita login dulu menggunakan root. Ya, passwordnya 123456 yang tadi kita buat. Nah, di sini kita buatkan user ya dengan perintah user add seperti ini. Balik maksudnya di sini user add nanti nama usernya ya. Oke, user add ya Supri. Nah seperti ini. Atau bisa kalau lengkapnya dengan menggunakan add user gitu. Add user Supri gitu ya. Oke, ini sudah dan ini udah cukup simpel seperti ini. Kita balik lagi coba masuk ke sana. Kalau misalkan nggak bisa nanti kita pakai add user. Ya, sini. Kemudian kita tambahkan user di sini ke server dan sini ya maksudnya di local server atau sini. User itu di ini data center. Ya, ini pada bagian user kita tambahkan di sini add namanya Supri gitu ya. Kemudian di sini kita kasih nama lengkap ya Supriyadi misalkan. Ya, dan ini dikosongin juga nggak ada masalah ya. Coba add. Nah, ini berikutnya kita ganti passwordnya, klik sini. Klik password misalkan kita buatkan 123456 123456 dan ini klik OK. Nah, sampai di sini
user Supri sudah bisa diakses. Namun belum bisa mengakses ini perlu kita tambahkan hak aksesnya. Ya, langkah berikutnya nanti kita akan tambahkan hak akses untuk Supri agar bisa mengakses server Supri ini. Baik, setelah kita membuat virtual mesin di sini, server untuk Supri misalkan ya. Langkah berikutnya kita akan memberikan hak akses ini kepada user yang tadi kita sudah buat, namanya Supri misal. Oke, ini caranya tinggal di klik ya di sini di user Suprinya. Terus kemudian nanti kita akan masuk ke permission ya sini, masuk ke permission dan kita tambahkan user permission ya. Jadi diklik di sini ke permission, kemudian tambahkan user permission. Dan kita tambahkan user Supri di sini, kemudian kita kasih aksesnya yang atas. Ya. Ini sebagai administrator artinya nanti dia bisa merubah PM dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan yang paling atas. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ya, kalau PM admin hanya seperti ini. Ya. Kalau ini berarti dia memiliki penuh ya untuk clone dan sebagainya. Oke. Tergantung nanti aksesnya. Kalau misalkan kita pilih yang ini, ya, kemudian kita pilih add. Oke, dengan seperti ini, maka user Supri ini sudah bisa mengakses virtual mesin. Ya, ini. Nah, ini kita coba login sebagai Supri ya. Ini kita logout dulu. Ya, kita buktikan apakah dia sudah bisa mengakses atau belum Supri. Terus kemudian passwordnya seperti yang kemarin dibuat ya. 1 sampai 6 ya kalau nggak salah. Login, oke, dan iya, ini akan tampil. Berbeda dengan tampilan root, kalau root tadi lengkap tampilannya, tapi kalau untuk user Supri, dia hanya bisa mengakses ini saja. Ya, jadi kalau root tadi tampilannya banyak kan ya. Nah, seperti ini kira-kira manajemen virtual mesin di Proxmox ya. Jadi kita bisa membuat virtual private server yang kemudian diberikan kepada user atau setiap user masing-masing. Di mana setiap user bisa mengelola virtual servernya ya diinstal server yang diinginkan sesuai dengan pesanan. Kalau tadi misalkan kita alokasikan untuk Windows Server. Nah, ini tinggal di start. Ya, kita contohkan misalkan di sini tadi kan Windows Server ya. Ini tinggal kita start. Dia nanti akan menjalankan PC-nya. Ini dalam proses start. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini berarti start. Untuk melihat ini bisa di double klik atau klik console. Ya. Ini double klik biar lebih gede tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang proses instalasi Windows Server yang tadi sudah kita buatkan ISO-nya, ya dimasukkan ketika kita membuat virtual mesin. Nah, ini lambat ya, karena memang kita menggunakan VirtualBox sebagai servernya, terus kemudian dengan kapasitas memori yang sedikit tentunya, sehingga pada saat kita install Windows Server seperti ini, ya ini lambat sekali itu. Ya, nanti tentu kalau virtual private server ini kita mesti menggunakan server dengan kapasitas yang cukup besar karena nanti akan dibagi menjadi beberapa server, gitu kan. Nih, dan next, ini contoh saja. Jadi di dalam ini kan sistem utamanya ini ya Proxmox ya, Linux ini ya. Nah, terus kemudian bisa diakses melalui browser dan kita bisa menginstal seperti ini. Ya, ini kita contohkan misalkan seperti ini.
Oke, proses instalasi ini cukup lama ya. Ini kita bisa tutup dan bisa kita tinggalkan sebenarnya ya. Ini contoh saja bahwa kita bisa membuat virtual server dengan menggunakan Proxmox dan diberikan hak aksesnya kepada user yang kita maksud gitu. Ya, ini sementara ini bisa kita tutup, nanti kita akan buktikan dia akan tetap berjalan ya. Ya. Walaupun ini kita log out ya. Terus kemudian kita masuk lagi sebagai root, kita bisa membuat user yang baru. Ya, seperti ini. Ya. Dan kalau root dia bisa memantau semuanya gitu ya. Nah, kita bisa membuat user yang baru. Oke, misalkan kita buat user lagi namanya user add ya, Nawaf misal. Oke. Nah, ini sudah buat user add Nawabnya. Kemudian user Nawab ini kita akan buatkan lagi di lokal server ini. Sini apa namanya? User, mana user kemarin ada di data center. Nah, ini. Nah, di data center ini kita buatkan usernya. Ini kan kemarin buat user Supri ya, sekarang buat user Nawaf. Nawaf. Ya, terus kemudian ini di add saja, ini kosong boleh. Dan kita kasih password. Ya, untuk Nawafnya klik passwordnya, kita buat password baru untuk Nawaf. Oke, dan ini klik OK. Ya. Nah, user Nawaf ini kita akan buatkan juga virtual mesin. Ya, misalkan virtual mesinnya sini create virtual mesin. Terus kemudian misalkan di sini namanya server Nawaf. Next, ya. Dan ini kita pilih ISO-nya, misalkan dia hanya dikasih install untuk Mikrotik saja. Oke, ini kita pilih yang ini boleh ya. Misal, terus kemudian atau yang ini juga boleh ya. Contoh aja ini mah contoh ya. Kemudian ini kita klik next dan next lagi. Kemudian ini harddisknya kecil aja ya, misalkan kita kasih 2 GB doang. Ininya write through. Next. Ya, CPU ya ininya kita pilih misalkan samain dengan yang hostnya. Next, ya memorinya cukup ya 512 saja. Ya, kemudian kita klik next. Ya, next lagi, finish. Oke, ini sedang proses pembuatan. Nah, ini. Ya, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini sudah selesai ya prosesnya. Langkah berikutnya ini kita akan berikan hak akses ya sini. Nah, pada permissionnya, user Nawaf, permissionnya kita add dan tambahkan user. Di sini kita pilih yang Nawaf. Ya, kemudian hak aksesnya kita pilih yang bawah, yang administrator ya, kita klik add. Oke, nah sudah selesai. Maka sekarang user Nawaf sudah bisa mengakses servernya. Kita logout contoh misalkan, masuk Nawaf dan kita masuk 1 sampai 6. Ya. Ini kita login. Nah, dia bisa mengakses hanya server Nawaf doang. Gitu ya. Nah, ini juga sama, ini bisa dijalankan dan kemudian kita install. Nah, seperti ini misalkan kita contoh start. Ya. Ini proses menjalankan server. Nah, kita coba lihat, double klik di sini. Nah, ini seperti ini kira-kira ya. Dia sedang melakukan instalasi untuk apa namanya? Mikrotik. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, dan seterusnya. Nah, ini nggak support ya untuk Mikrotik misalkan ya. Karena tadi kita pilih yang kernelnya 26, harusnya 24 ya. Oke, itu kira-kira ya, dan ini kita bisa pantau perkembangan yang tadi, yang misalkan tadi Supri ya.
Jadi bisa ditinggalkan, kemudian bisa dilihat kembali, ya ini dia sudah sampai mana proses instalasinya. Nah seperti ini, ya. Nah seperti itu, jadi bisa berjalan di background dan bisa kita tinggalkan untuk instalasi di virtual private server. Ya, oke, sampai di sini selesai sudah tutorial terkait dengan bagaimana kita membangun virtual private server sendiri. Ya, ini hanya sekedar simulasi dengan menggunakan VirtualBox. Tentu kalau nanti dengan server yang sebenarnya tidak jauh berbeda seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.